Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Maslakul Abid. Saya dari kelas C dengan NIM K100210153. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang langkah-langkah saya dalam membuat produk yang telah saya tentukan. Oke. Ini bernama Lembar Kerja Proyek Warga Negara 3. LKPWN 3. Langkah yang pertama adalah menentukan konsep dengan deskripsi RUU Kefarmasian yang tidak kunjung dimasukkan ke dalam Prolegnas tahun 2022. Kenapa saya memilih konsep ini? Karena konsep ini erat kaitannya dengan program studi yang saya pilih, yaitu farmasi. Langkah ini telah memiliki progres yaitu 15%. Selanjutnya langkah kedua. Langkah kedua yaitu merumuskan masalah. Kenapa RUU Kefarmasian ini sangat penting? Karena RUU Kefarmasian ini bagi apoteker profesi dalam praktik kefarmasian itu memerlukan adanya payung hukum yang melindungi seperti profesi kesehatan lainnya. Langkah ketiga yaitu menentukan relevansi topik dengan mata kuliah Pancasila. Apa sih kaitannya dengan mata kuliah Pancasila ini? Nah, relevansi topik dengan mata kuliah Pancasila adalah masalah ini erat kaitannya dengan Pancasila sila keempat. Karena RUU Kefarmasian ini yang tak kunjung disahkan oleh DPR sehingga mahasiswa farmasi atau apoteker sejawat memiliki hak untuk menyampaikan aspirasinya. Nah, hak untuk menyampaikan aspirasinya ini merupakan penerapan dari sila Pancasila keempat. Selain itu, sebagai masyarakat juga harus memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan. Nah, progres ini telah mencapai 45%. Selanjutnya yaitu langkah yang keempat, mencari referensi dari jurnal, dari artikel, peraturan perundang-undangan, media cetak, buku, dan sebagainya. Nah, referensi dari jurnal, artikel, dan peraturan perundang-undangan ini sangat membantu dalam mendalami masalah yang telah ditentukan, sehingga dapat membuat poster yang tepat. Nah, contoh perundang-undangannya yaitu undang-undang dari peraturan pemerintah bisa, dari undang-undang bisa, dan sebagainya. Nah, ini tuh sangat membantu dalam saya mencari apa itu RUU Kefarmasian, mengapa ini sangat begitu penting. Nah, referensi ini sangat membantu. Lalu langkah yang kelima yaitu menentukan kata-kata untuk poster. Kata-kata yang terlampirkan akan memberikan sebuah informasi dan kalimat persuasif untuk rekan farmasi demi menyelesaikan masalah ini. Nah, kata-kata yang menentukan kata-kata itu sangat penting karena kata-kata ini akan sebagaimana akan menarik, akan menjadi kata yang informatif untuk poster nantinya. Nah, progres ini telah mencapai 75%. Nah, langkah yang terakhir yaitu membuat poster itu sendiri. Sampai pada produk dari rumusan masalah ini yaitu poster. Poster ini berisikan kata-kata atau slogan yang menarik yang telah disediakan pada langkah sebelumnya disertai dengan ilustrasi gambar. Nah, kata-kata yang sudah dicari dari jurnal, dari artikel, dari media cetak tadi, saya cantumkan di poster ini sehingga menjadi poster informatif yang dapat menjadi sebuah pengetahuan bagi teman-teman saya, teman-teman apoteker, teman-teman mahasiswa farmasi lainnya. Nah, sampai pada poster yaitu ini saya tunjukkan. Nah, ini. Memiliki judul yaitu apa itu kefarmasian. Nah, RUU Kefarmasian adalah sebuah rancangan undang-undang yang diharapkan menjadi payung hukum tertinggi di bidang kefarmasian dalam rangka menjadi landasan hukum yang kokoh dan terbaharui bagi profesi kefarmasian di Indonesia serta untuk menjawab permasalahan di dunia kefarmasian. Lalu judul yang kedua yaitu ada Why is the Bill of Pharmacy is so special? Jadi yang memiliki arti ini kenapa
RUU kefarmasian. RUU itu the Bill of Pharmacy itu sangat penting. Yang pertama, alasan pertama yaitu undang-undang lama tidak relevan. Profesi dan praktik kefarmasian memerlukan adanya payung hukum yang melindungi seperti profesi kesehatan lainnya. Saat ini peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian sudah tidak relevan dengan perkembangan kefarmasian sekarang dan melemah. Karena apa? Karena adanya undang-undang lain yang lebih terbarui tapi tidak erat kaitannya dengan farmasi ini. Jadi RUU lama ini sekarang sudah melemah. Alasan yang kedua yaitu dasar hukum belum ada. Belum adanya acuan terkait penyelenggaraan pendidikan farmasi yang meliputi kurikulum pendidikan, standar kompetensi, kelulusan apoteker, dan lain-lain. Sehingga itu tuh belum jelas dasar hukum untuk kefarmasian ini, sehingga dibutuhkan RUU kefarmasian yang baru ini. Ya, yang peran ketiga, peran apoteker ini bisa digambarkan dengan bunga yang ada di sebelahnya, yaitu yang bunga yang sudah layu, tanaman yang sudah layu. Peran apoteker semakin melemah. Saat ini apoteker hanya sebatas mengelola obat, menjual obat, dan sebagainya, sehingga keberadaan dan manfaatnya belum dirasakan oleh masyarakat luas. Penilaian dan pengakuan peran apoteker juga masih sangat rendah dalam sistem kesehatan nasional untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan secara nasional. Nah, padahal peran apoteker di lingkungan masyarakat itu sangat banyak sekali. Tetapi masyarakat tahunya tuh cuma mengolah obat, menjual obat, memberikan obat, dan sebagainya. Ini adalah poster saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga menikmati. Oke, untuk judulnya bisa saya kasih yaitu RUU kefarmasian. Kaitannya agar bisa lebih bagus dikasih seperti ilustrasi. Question. Ini bagus. Oke. Dikit. Oke. Apa itu RUU kefarmasian? Nah, dari jurnal, artikel, dan buku yang saya pelajari, RUU kefarmasian adalah sebuah rancangan undang-undang yang diharapkan ini yang kefarmasian. Oke. Berapa farmasi bebas? Oke, lalu untuk judul selanjutnya saya kasih mengapa farmasi saya kasih dalam bahasa Inggris agar lebih menarik. Farmasi
spesial. Oke, ini di atas saja fokus. Alasan yang pertama yaitu undang-undang lama tidak relevan. Tiga. Undang-undang tidak relevan, deskripsinya adalah profesi dan praktisi saat ini peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2009 tentang pekerjaan tidak relevan dengan perkembangan yang sekarang dan sudah melemah dan melemah. Jadi di sini saya akan memberikan informasi mengenai RUU Kefarmasian, sehingga poster ini adalah poster informatif. Saya kasih gambar agar lebih dapat ilustrasinya. Ini bagus. Oke. Masukkan ke kolom. Oke. Oke. Lalu second reason. Alasan yang kedua adalah dasar hukum belum ada. Ini tadi 33. Oke, untuk deskripsinya belum adanya aturan terkait penyelenggaraan pendidikan farmasi yang kelulusan apoteker dan saya mengatakan dikit. Cari gambar. Ilustrasinya yang bagus itu yang ini bagus. Oke, ilustrasinya sedang mencari sesuatu yang tidak ada di buku. Jadi sangat cocok dengan judul tersebut. Oke, bagus. Lalu alasan yang ketiga, the reason. Alasan yang ketiga adalah peran apoteker semakin melemah. Oke, kejadian 33.
Deskripsinya saat ini peran apoteker hanya sebatas mengelola obat, sehingga keberadaan dan manfaatnya oleh masyarakat. Kejadian ini memang real di masyarakat ya. Jadi apoteker tuh di masyarakat anggapannya hanya seperti menjual obat, menjaga apotek, mungkin seperti itu saja. Padahal peran apoteker itu sebenarnya sangat banyak sekali. Penilaian dan pengakuan peran apoteker juga masih rendah dalam sistem kesehatan nasional SKN untuk mengatasi berbagai secara nasional. Oke. Kita cari ilustrasi yang bagus. Coba kita cari farmasi ini. Ini sepertinya cocok untuk ilustrasi. Oke, ilustrasi ini dimasukkan ke dalam gambarnya. Oke, sudah lumayan pas. Oke, lalu agar lebih dapat ilustrasinya, saya tambahkan melemah tuh weak. Jadi cocok untuk deskripsi yang disediakan, yaitu tanaman layu semakin melemah. Oke, lalu created by itu saya tambahkan informasi hak cipta created.
Oke, sepertinya sudah. Lalu untuk background tersebut bisa saya kasih mungkin seperti obat-obatan kan ya. Obat yang cocok. Oke, sepertinya sudah ketemu background yang cocok untuk gambar. Ini sepertinya dikecilin terlebih dahulu. Oke. Position. Nah, sudah bisa menjadi background-nya, jadi kita tinggal melepaskan saja. Oke, sebenarnya seperti ini cocok. Oh, ini terlalu besar ya. Kita agak dikit. Oke. Jadi seperti ini sepertinya sudah jadi untuk poster informatifnya. Lalu selanjutnya saya akan download poster ini. Kita download Dropbox. Oke, download, kita buat menjadi file PDF. Masih melambat. Jadi poster informatif adalah poster yang akan nantinya memberikan sebuah banyak informasi bagi pembacanya, bagi yang melihat poster ini. Jadi seperti itu yang poster yang saya buat sekarang ini. Nah, ini sudah selesai downloadnya. Lalu kita buka. Oke. Jadi seperti ini jadi hasil akhirnya. Tada. Oke. Mungkin seperti itu saya dalam pembuatan poster yang saya buat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.